tapi hatinya ramai, tersenyum tiap hari, tapi jiwanya letih. Di balik sibuk ada yang terluka, di balik baik ada yang butuh pelukan nyata. Tapi siapa yang mendengar saat tangis hanya terdengar di dalam dada? Siapa yang paham kalau tubuh pun bisa bicara? Mari pulang, mari tenang, tubuhmu tahu jalan terang. Lepas beban pelan-pelan, tak harus kuat. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih telah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria malam ini. Sebelum sesi dimulai, izinkan saya, Santi, sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu hidup ceria. Hidup ceria adalah sebuah support system yang dirancang untuk memfasilitasi para pencari kesadaran dan juga para fasilitator kesadaran. Di Hidup Ceria, kami menawarkan berbagai modalitas kesadaran yang bisa membantu Bapak dan Ibu semua dalam perjalanan spiritual dan pengembangan diri. Modalitas-modalitas yang kami sediakan meliputi Body Communication Resonance, Access Consciousness, Tarot, Breathwork, Massage 5 Continents, dan juga Metameric Massage. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi website kami di www.hidupceria.com atau menonton berbagai rekaman kesadaran yang sudah kami bagikan di channel YouTube Hidup Ceriaku. Juga tersedia grup WhatsApp yang bisa diikuti oleh umum, dan juga Instagram, Facebook, dan juga website. Sebagai narasumber malam ini adalah Dr. David Avandi Jayawartono. Beliau adalah founder Body Communication Resonance dan seorang yang banyak sekali membantu perjalanan kesadaran lewat tubuh. Nah, dokter, silahkan memperkenalkan diri secara singkat, dokter. Yuk, semua udah kenal, kayaknya nggak ada yang baru deh. Saya Dr. David, saya founder dari Body Communication Resonance, di mana modalitas ini tidak hanya membahas tentang energi, tapi juga pola pikir, cakra, meridian, pola makan, gerak tubuh, sampai dengan fascia. Jadi kalau kamu mau belajar, yuk belajar, karena ini akan menjadi pengalaman yang sangat menarik buat kamu belajar. Oke, dokter, terima kasih. Sesi malam ini dengan topik yaitu toxic positivity. Nah, mungkin Bapak dan Ibu semua pernah mengalami sedih, duka, kehilangan, atau berada dalam kesulitan. Dan dengan mudahnya kita juga mungkin berhadapan dengan orang lain yang lalu mengalami kondisi tersebut, suka merespon, jangan sedih, kamu tuh harus bersyukur, masih banyak yang lebih susah di sana. Udah, itu masalah kecil, dipikir positif aja. Nah, dok, apakah ini termasuk toxic positivity atau sebenarnya toxic positivity itu sebetulnya apa ya, dok? Jadi gini, toxic positivity itu di mana sebuah kesadaran diterjemahkan dengan cara sebuah kewajiban. Jadi ketika kita belajar dan paham, maka kamu tidak akan melibatkan kata wajib dan kata harus dalam semua pembelajarmu. Kamu akan netral, kamu akan santai, kamu akan sadar bahwa I am the source, aku yang punya kuasa milih. Ya, jangan ketukar dengan I am the cause, aku adalah sumber penyebabnya. Salah, itu berbeda total ya. Jadi toxic positivity adalah memaksakan segala sesuatunya harus berpihak pada satu kubu. Contohnya, karena kamu udah merasa beragama, terus kamu melihat yang nggak beragama itu salah, yang beragama itu benar.
Ketika kamu udah jadi baik, ketika kamu pernah berbuat jahat dan kemudian kamu bertobat jadi baik. Terus kamu lihat bahwa orang berbuat salah itu salah dan orang itu harus berbuat benar. Paham ya? Jadi ada kata harus dan kata wajib dan kata kepastian yang ada di kewajibannya, bukan sebuah pilihan. Maka itu akan berubah jadi yang namanya toxic positivity. Nah, kenapa ini penting dibahas? Karena emang biasanya perilaku orang yang berubah dari sesuatu hal yang tidak tepat menuju sebuah kesadaran, seringkali mereka tuh overwhelmed dengan happy-nya, dengan bangganya, dengan sukacitanya dia bisa berubah. Tapi kadang-kadang beberapa dari mereka melihat masa lalu itu adalah sebuah hal yang salah, bukan sebuah hal yang berperan. Jadi dia akan membuat sebuah perangkaian kata untuk orang lain. Gak boleh gitu, itu salah. Harus begini, ngerti ya? Ada kata harus yang terlibat di dalamnya. Harus bagus, harus positif, harus bersyukur gitu. Padahal dalam pelajaran kesadaran, nggak ada yang namanya harus. Malah kita belajar untuk netral. Kita belajar untuk lepaskan wajib dan lepaskan harus. Milih, kita selalu bilang. Ayo kamu pilih apa? Dengan kejadian ini, apakah kamu mau terima semua emosional yang muncul dan apakah kamu mau terima kontribusinya? Ya, bukan di bypass, tapi bypass itu bahasnya minggu depan. Jadi kalau minggu ini kita bahasnya toxic positivity, kalau minggu depan kita bahasnya toxic consciousness. Dia lebih halus, dia lebih nggak kelihatan sama sekali, ya. Dan saya merasa kita nih sering lakukan kesalahan ini secara nggak sadar, karena kita juga nggak ngerti. Ya, kembali dari keinginan untuk membantu orang, merubah orang, dan ada mengontrol orang, maka kebiasaan toksik ini bisa subur dan berkembang. Jelas ya. Padahal ketika ada orang bercerita dan nggak minta saran, tugas kita kan cuma mendengar. Kita kan nggak boleh nyuruh-nyuruh dia berubah, maksa-maksa dia harus pilih yang bagus, atau paksa-paksa dia berubah, kan nggak boleh. Kalau orang cuma pengen curhat, artinya kamu cuma sediakan telinga. Kalau orang tanya pendapat, kamu memberikan pendapat. Kalau orang minta bantuan, kamu memberikan bantuan. Kan begitu mestinya. Iya kan? Ya, Dok. Tapi Kadang-kadang sering, ketika ada orang yang bertanya ataupun ada orang yang curhat, kita tuh selalu ada dorongan untuk langsung jadi problem solving gitu, Dok. Ngasih saran nah, gitu, Dok. Apa itu juga jadi ya, termasuk? jadi kadang-kadang kita tuh punya keinginan untuk diakui kadang-kadang ya. Keinginan untuk dianggap, keinginan untuk diakui. Terus karena kita sudah belajar, kita merasa bisa membantu. Tapi dengan cara yang nggak tepat. Kita memberi bantuan dengan cara melabelkan kewajiban dan keharusan di belakangnya. Nah, itu yang membuat hal-hal berkesan menjadi toxic positivity. Misalnya gini, kamu bertanya tentang sesuatu A, dan kemudian dijawab, ya kamu nggak melakukan ini sih, kan harusnya begini. Ngerti ya? Jadi ada sebuah keharusan untuk memilih sebuah kubu. Misalnya harus baik, atau misalnya yang toxic positivity dalam kehidupan sosial ya. Jadi istri itu harus nurut. Wah, itu toxic positivity banget itu. Jadi suami itu harus kerja. Nah, itu juga toxic positivity banget itu. Jadi anak tuh harus nurut. Jadi anak beragama itu enggak boleh berbohong. Jadi orang Jadi orang beragama itu harus baik. Nah, itu juga toxic positivity loh. Nggak kelihatan. Karena kita berpikir itu sudah normal dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kalau kita benar-benar dengar dan benar-benar dipahami, itu terselip kewajiban memihak satu kubu di dalamnya. Ini yang kita bilang toxic positivity. Jadi kayak paksaan secara halus tidak disadari. Oke, ya, Dok. Misalnya kayak orang lagi sedih nih ya. Udah, nih kalau bahasa praktisi, udah, nggak usah sedih, anggap aja nggak ada.
Pasti ada hikmahnya. Sudah, positif aja. Biarkan semuanya berlalu. Kesannya kayak baik loh ya. Tapi ini toxic positivity loh. Terdengar seperti baik. Tapi apa yang terjadi? Kamu diajari untuk bypass. Kamu diajarin untuk menghindari emosi. Kamu diajari untuk nolak emosi. Kamu diajari untuk tidak mengelola emosional kamu. Secara tidak langsung, kamu dilatih, dididik untuk suppress. Nanti lihat, perhatiin. Kalau dia berhasil, emosimu hilang. Kalau dia tidak berhasil, kamu malah meledak-meledak. Nah, sekarang kita bertanya nih. Kan kita ini sudah belajar macam-macam dari A, B, C, sampai Z kan. Setelah kamu belajar macam-macam, apakah kamu tetap menjadi manusia yang emosional atau kamu menjadi manusia tanpa emosi? Ayo. Ketika kamu marah, bisa marah enggak? Ketika kamu sedih, kamu malah leluasa bisa nangis nggak? Karena aku dari dulu kalau lihat film, nangis, aku ya nangis. Mau ada orang, nggak ada orang, aku mau nangis. Lagi ada sesuatu yang ketawa, aku ya ketawa. Mau ada orang, nggak ada orang, aku tetap ketawa. Ketika aku makin belajar, aku tetap bisa mempertahankan sisi manusiaku. Bukan suppress manusiaku dan jadi zombie. Paham ya maksudnya ya? Bukan artinya misalnya kamu udah belajar meditasi lah, belajar ilmu kesadaran lah, belajar ilmu hipno lah, terus kamu nggak bisa ketawa lepas, nggak bisa nangis lepas, nggak bisa marah in control. Jadi flat, datar semuanya. Itu korban dari toxic positivity loh. Nggak sengaja memang, nggak sadar juga. Kadang-kadang mereka merasa malah lebih baik. Iya, aku nggak nangisan, nggak kayak dulu. Tapi yang terjadi, kamu gagal mengelola emosimu. Dan itu akan direpress. Emosi yang gagal dikelola itu akan numpuk, akan nimbun, akan terpendam di suatu tempat. Badanmu akan tetap memilih 8F yang sama. Mekanisme pertahanan yang sama akan tetap aktif. Makanya ketika kita melakukan toxic positivity, perhatiin yang terjadi. Tambah lama tambah kayak zombie. Ada orang kecelakaan atau ada orang tertimpa musibah, kamu flat, datar. Loh, kok aku nggak sedih ya? Loh, aku kok nggak care ya? Loh, aku kok empatinya nggak tergerak ya? Itu sudah something. Itu bukan berlatih kesadaran, tapi berlatih kebaalan. Baal itu. Ada pertanyaan nggak? Dok, Ya, Bu Rani. ajaran agama atau tradisi budaya yang berkembang di masyarakat seringkali banyak menyumbang andil yang besar terhadap toxic positivity. Gini, toxic positivity dan toxic consciousness ini bukan dari sumbernya, tapi dari perilaku pelaksana yang belum paham seutuhnya. Jadi memang ini juga sebuah proses. Kadang-kadang mereka yang dari jurang sebelah kiri pindah ke sebelah kanan itu kelakuannya nggak jauh berbeda. Cuman dulu jurang sebelah kiri, jelek-jelekin pakai nama kejahatan, sekarang jurang sebelah kanan, ngecam-ngecam pakai nama kebaikan. Tapi perilakunya nggak rubah, masih gitu-gitu aja. Dia baru geser ganti label doang. Iya, misalnya yang saya maksud dengan ajaran agama tuh misalnya, misalnya gini kalimatnya, kamu itu kan udah belajar kalau di dalam agama itu kan kita tuh harus sabar. Ya, itu toxic positivity. Harus sabar. Semua ini hanya sementara loh, gitu. Nah, itu toxic consciousness. Itu kita bahas minggu depan. Oke. Ya. Minggu depan ya. Kalau itu saya kecepatan ya. Harus soalnya sabar, beda tipis. gitu Kalau ya kan, toxic udah diajarin positivity di nggak ngerti, nanti toxic consciousness lebih nggak ngerti lagi, bingung.
Banyak kan gitu, kan udah diajarin di dalam agama harus sabar, semua itu hanya sementara loh, gitu. Iya, Jadi maksud saya, ajaran agama, apapun yang terjadi di konstruksi masyarakat itu sering menyumbang ke toxic positivity, bahkan ke toxic consciousness. iya. Tapi bukan dari ajarannya, tapi pemahaman yang tidak sempurna. Jadi Hmm, pada saat kita dibilang hidup ini hanya sementara, apakah salah? Tidak. Tapi membypass semua kejadian dan tidak memproses emosional itu adalah toksik. hmm. Jadi penafsirannya, jadi Betul, penafsirannya ya, betul. yang perlu diluruskan. Kayak misalnya gini, sebelum kita belajar belajar agama atau sebelum kita belajar kesadaran, kalau kita sedih, berduka gitu kan, sudah, jangan bersedih terus, ya. Yuk sukupi sedihnya. Setelah belajar beragama, sudah, jangan sedih terus, kan kamu punya Tuhan. Iya, betul, kayak Ngerti gitu. ya? Ya, Jadi ada satu fase yang di bypass sehingga dia gagal memproses dan akan pindah ke penyakit yang berikutnya. ya, Nah, ketika kita geser lagi ke toxic consciousness yang terjadi gini, sudah biarkan berlalu, apa kontribusinya? ya, Padahal dia lagi sedih. ya, Ini orang lagi drop, lagi sedih. iya, Kenapa ini dibilang toxic? Karena kita menghalangi proses dia mengalami emosi, memproses emosi, dan menyelesaikan emosinya. iya. Kalau dalam proses counseling itu lebih mudah, Dok. Jadi kita hendaknya netral aja, dengerin aja, lalu kita memvalidasi emosinya. Betul. Jadi memang pengakuan itu adalah proses, Hmm. ya kan? Tapi kan masalahnya teman-teman yang belajar kesadaran ini nggak semuanya sertifikasi konseling. Oh gitu ya, Dok. Ya, ya, ya. Ya, Paham, paham. nggak semua loh. Jadi kadang-kadang kita itu langsung ngasih saran. Rencananya mau ngasih saran. Tapi yang jadinya adalah toxic positivity atau serangan menggunakan saran. Ya, ya, paham. Orang sedih nggak di-acknowledge dulu. Orang sedih nggak dipandu untuk membina emosinya. Langsung di-cut. Udah, nggak usah sedih. Kan sudah belajar ilmu kesadaran. Ya, Ngerti ya? ya, Jadi ini tuh hasil dari kebiasaan instan. Di mana kita itu maunya tuh serba cepet. Dipikir ya, setelah belajar kesadaran semuanya tuh cepet gitu. Memang cepet, tapi proses udah hilang. ya, Nggak bisa yang namanya sekolah TK langsung SMP langsung kuliah. Nggak bisa. Tetap ya, namanya kejadian itu pasti akan ada pemrosesan emosi dulu. Setelah pemrosesan emosi selesai, baru kita tulis bisa dipakai. Jadi ini tentang apa? Aku bisa belajar apa di sini? Dengan syarat emosi sudah selesai. Kalau masih grieving, kalau masih marah, kalau lagi emosi lagi muangkel, digitu-gituin, terus ditanya, jadi kontribusinya apa? Ya ngamuk no orang. Kan kita nih tidak semua belajar dari konseling kan. Ada teman-teman yang korban, terus belajar kesadaran. Ada teman-teman yang bukan siapa-siapa belajar kesadaran. Jadi dengan background yang bermacam-macam ini menghasilkan bias. Nah, bias ini bisa muncul sebagai toxic positivity atau toxic consciousness. ya, ya, paham. Paham ya? Ya, Jadi kenapa ini penting? Karena belakangan ini aku perhatikan banyak praktisi-praktisi yang merasa sudah bisa menghandle orang. Tapi ku perhatikan caranya adalah toxic positivity dan toxic consciousness, I which is see. tidak bikin orang healing, Ya, tapi bikin orang mendem dan menciptakan dendam tersembunyi di belakang hari. hmm, Nah, ini loh yang paham, menurut aku, wah ini penting harus dibahas. Jangan paham. sampai kita praktisi-praktisi kesadaran melakukan kesalahan yang sama Ya, atas nama kasih. paham. Ya, kita nggak secara sadar melakukan kejahatan ya, tapi caranya nggak tepat. Ya, Ya, kayak dokter nyuntik.
Ya, proses menyuntik kan cuma memasukkan jarum ke dalam bagian tubuh kan? Hmm. Mau dilempar kayak dart atau mau ditusuk kayak garpu bistik kan dua-duanya sama. Atau nyuntik dengan pengetahuan di mana letak pembuluh darah, di mana target organnya, di mana letak safety-nya, kan kesemuanya hasilnya tetap jarum masuk ke badan. Hmm. Ya, Ya. inilah yang tidak dipahami praktisi-praktisi kesadaran. Jadi handle ngobrol sama orang itu ada seninya, ada tekniknya, ada caranya. Kalau kita Ya. langsung jebret main hantem dengan tools, ya jarum juga masuk ke bokong. Tapi apakah dia masuk ke bokong di titik yang aman atau nubruk tulang atau malah tembus kemana kan Ya. kita nggak tahu. Iya, Gitu. paham dok. Jadi mungkin ya dok, orang tuh kalau udah belajar akses atau belajar kesadaran, itu dianggapnya bahwa ya semua harusnya baik-baik aja gitu loh. Betul. Sekali itu yang saya maksud. Harusnya baik-baik aja, nggak perlu ada emosi, nggak perlu ada marah, nggak perlu ada keluhan-keluhan gitu loh. Betul. Tapi jadinya zombie bukan orang. Iya, padahal sebetulnya itu justru yang mau diangkat kesadaran itu. Betul. Kesadaran bahwa kita Jadi, itu punya emosi loh, kita ya, itu bisa marah loh, kita itu ya, bisa kesel loh, gitu loh. Itu yang mau ya, diangkat. Lalu kita betul, meregulasi emosi kita. Nah, kalau betul, kita berhadapan dengan orang lain, kita dulu meregulasi emosi kita, lalu kita baru bisa memvalidasi emosi orang lain dengan cara yang betul. netral. Itu kan maksudnya Jadi dok? kadang-kadang karena tidak dipahami dengan tepat, kita berpikir kita nggak boleh punya distraktor implan. Kita kalau marah atau emosi itu distraktor implan gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Ya. Yang dimaksud adalah ketika kamu terjebak dalam distraktor implan, itu adalah emosional yang tidak terkendali, tidak terkontrol, dan tidak terregulasi. Ketika kita belajar tentang distraktor implan dan kita belajar menyalurkan emosi, itu nggak masalah. Ya. Nah, sesimpel, aku lagi marah, sabar ya sebentar. Itu boleh, nggak salah loh kita marah. Ya, ya. Misalnya aku lagi sedih, aku butuh waktu. Oh ya nggak apa-apa, tak temenin sebentar ya gitu. Itu boleh, nggak apa-apa. Bukan langsung diikat dengan udah, nggak usah marah, itu distraktor implan gitu. Ya. Atau sedih, sudah semuanya pasti akan berlalu gitu ya. Memang semua juga pasti berlalu. Ya. Tapi kan emosinya nggak dipandu. Ya. Lebih parah lagi kalau ada yang bilang, loh kamu udah belajar akses, kan udah belajar Nah, itu. BCN, masih kayak gitu aja nggak maju-maju. Itu toxic kesadaran, itu toxic consciousness. Ya, toxic kesadaran. Iya. Aduh, Jadi, oke. jadi kalau toxic positivity itu membypass emosi, tapi kalau toxic kesadaran atau toxic consciousness itu membypass proses. Kita nggak mau lihat prosesnya, kita tahu-tahu pengennya hasil. Nah, itu juga nggak sehat untuk klien. Jadi pada saat kita belajar ilmu dan segala macamnya, jangan lupa bahwa kita nih manusia. Kita nih perlu untuk belajar mengelola emosi. Itu yang namanya kesadaran. Jadi misalnya kalau nangis, terus mau ngapain sekarang? Ya, kan dulu kita belajar, kalau kita sedih, oke, aku mau sedih berapa lama? Aku mau sedih dengan cara seperti apa? Itu kan cara memproses emosional. Bukan, oh, ini sedih, ini distraktor implan. Langsung semua distraktor implan, cabut, batalkan, hancurkan. Bukan begitu. Jadi makin kita berlatih kesadaran, itu normalnya makin manusiawi. Bisa menangis, bisa tertawa, bisa sedih, ya, bisa marah. Tapi semuanya under control. Bukan hidup dikendalikan emosi, tapi hidup mengendalikan emosi. Itulah yang namanya kesadaran. Yes. Jelas ya? Jadi teman-teman yang belajar kesadaran, mau ilmu apapun di luar sana, ayo belajar untuk melihat manusia sebagai manusia. Jangan manusia datang konsul ke kamu, dianggap robot, semuanya semudah membalikkan telapak tangan dan emosionalnya dimatikan. Kasian, nanti tambah mendem, nanti tambah muncul hal-hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari. Makanya
hal-hal seperti toxic positivity ini perlu dikenali. Karena apa? Toxic positivity ini bukan karena niat jelek. Ya, toxic positivity bukan karena niat jelek. Toxic positivity ini karena niat baik mau membantu, tapi caranya tidak tepat. Sarannya tidak tepat. Gayanya tidak tepat. Timingnya tidak tepat. Makanya kenapa konseling itu ada kelasnya. Ada perlu belajar bagaimana cara mendengar. Cara paling gampang yang diajarkan di kelas BCA Nusantara adalah lead. Ya, listen, lead, LEAD, listen atau presence dengan klienmu, engage, terlibat dengan klienmu, dan kemudian ask, apa yang kamu perlukan di sini? Tanya, apa yang kamu perluin di sini? Baru kamu bisa kasih direction. Nggak boleh ujuk-ujuk orang cerita, kamu langsung ambil rangkuman, langsung di direct. Tanpa bertanya apa yang kamu minta. Nah, karena kita nggak terlatih di bagian konseling, seringkali kita itu menganggap apapun di kepalamu itu sudah benar. Ini yang aku bilang halu kesadaran. Karena belum tentu kamu sedang berhadapan dengan orang. Kalau di kepalamu berpikir ada dua opsi A atau B, maka tugasmu adalah tanya, kamu perlu apa? Aku bisa bantu apa untuk kondisimu sekarang? Kalau dia jawab A dan B, ya itu yang kamu lakukan. Jangan langsung menduga-duga dan asumsi, oh dia butuh gini, tanpa banyak tanya langsung kamu lakukan itu. Itu tidak tepat. Loh, mana Santi hilang? Santi masih ada atau hilang? Oh, ada. Ya, jelas ya. Jadi ketika kita memihak pada satu kubu secara berlebihan, maka kita sudah terjebak masuk di toxic toxicity. Tapi kalau kita juga membypass, misalnya emosional, kita bypass. Jangan sedih, bersyukur aja. Atau ada orang lagi depresi, kamu bilang, ayo kamu kurang bersyukur. Kamu bisa depresi karena kamu kurang bersyukur. Itu juga toxic positivity. Ya, kita nggak lakukan lead di dalamnya. Kita nggak listen, kita nggak engage, dan kita nggak ask what is required. Ya, jadi sebetulnya toxic positivity dan juga toxic consciousness itu bukan bentuk tindak kejahatan secara sengaja, tapi ini ketidakpahaman materi dan kurangnya skill yang membuat ini bisa terjadi. Makanya teman-teman yang belajar kesadaran, yang terima konseling, ayo belajar teknik-teknik konseling. Ayo belajar teknik mendengarkan, empati dan simpati. Ya, kita ini hampir semuanya tidak mahir di dua bidang empati dan simpati. Simpati itu tahu perasaan orang lain, dan empati itu mampu menyadari sebagaimana dia mengalami hal itu. Jadi bukan artinya kamu menyerap emosionalnya, bukan. Kamu tahu di luar sono. Kamu bukan harus ambil emosinya sampai kamu kebawa sedih dan segala macam, bukan. Itu tidak terlatih. Kalau kamu terlatih, kamu akan tahu dia ngalamin sedih. Kamu bisa duduk sama rata, kamu bisa masuk di tempat yang sama. Itu adalah kemampuan empati yang terlatih. Makanya kita praktisi-praktisi kesadaran ini belajar melatih kesadaran kita sampai mahir menggunakan simpati dan empati, ya, tanpa mengambil sampah apapun di luar sana. Karena true empathy adalah mengetahui yang terjadi di luar sana dengan jelas. Kamu bisa menyadari yang terjadi di dalam perasaannya dia ataupun di dalam badannya dia tanpa perlu bawa masuk energinya dalam ke badanmu. Itu adalah empati. Kalau mau tanya, tanya aja, jangan nulis ya. Aku agak susah kalau buka teks dan ngobrol. Atau Santi bacain pertanyaannya. Santi kemana?
Ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung nggak dengan toxic positivity? Yuk open mic-nya dan bertanya. Dok, ini di chat dari Desi Kusuma. Dok, mau Mm-mm. tanya bagaimana dengan yang sering diajarin di parenting saat ini ortu nggak boleh marah sama anak. Sedangkan anaknya sudah remaja dan sudah sering diberitahu berulang kali dan anaknya masih suka mengulang hal sama. Itu bagaimana, Dok? Yaitu toxic positivity. Emang salah kalau marah? Jadi baiknya gimana, Dok, dalam menghadapi anak remaja seperti ini, Dok? Ngobrol. Ngobrol dari hati ke hati. Kalau emang perlu marah, marah, nggak apa-apa. Nggak ada anak kecil dibesarkan tanpa kena marah, mah. Emang kamu perfect dari lahir. Tapi yang tidak terbentuk dalam pribadi orang tua itu adalah ngobrol. Hampir selalu problem ini muncul karena gagal komunikasi antara orang tua dan anak. Anak nggak ngerti maksudnya orang tua apa, orang tua nggak ngerti gimana cara ngomong sama anak. Akhirnya yang bisa dilakukan, marah. Ayo duduk ngobrol. Lepas dulu gelarmu orang tua. Duduk ngobrol teman dan teman. Seumuran teman dan teman. Ngobrol. Kamu maunya apa? Aku maunya apa? Kenapa aku maunya begini dan kenapa kamu maunya begitu? Kalau kamu bisa ngobrol dari hati ke hati dengan anakmu, nggak mungkin kamu pakai marah-marah. Yang tanya siapa? Jelas? Cukup? Cukup dok, terima kasih. Sip, sama-sama. Dok, saya mau tanya boleh dok? Boleh, Bu Sri. Ini kan kita diajarin seperti tadi yang dokter bilang toxic positif ya. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kamu nggak boleh jahat, jadi dosa. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh ngamuk. Jadi sabar, sabar gitu kan. Sehingga kita, karena kita selalu ingat nih, nggak boleh marah, nggak boleh ini. Jadi kita cuma ngomong, ya jangan gitu deh gitu kan, sehingga lama-lama kan kita punya emosi, jadi kita marah tapi kita nggak masuk di hati. Kalau dulu kan kok kita marah tuh ya kan langsung suaranya kan kamu gini, kayaknya kesel gitu loh, kamu nggak boleh sebenarnya kayak gini gitu. Tapi sekarang karena kita tahu nih, oh kita nggak boleh marah, kita nggak boleh jahat, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lama-lama kita marah, tapi tidak dari hati. Kayaknya ya udahlah datar-datar aja, marah ya marah. Tapi kayaknya bukan seperti marah yang ada di dalam kita, pengen diluapin gitu. Kayaknya semuanya sudah nggak ada. Itu karena korban toksik atau jadi seperti itu gitu loh. Itu salah nggak sih gitu? Selama kamu masih bisa marah, artinya kamu punya kendali tentang marahmu sendiri. Jadi kamu bisa nangkep apa yang dimaksud dengan jangan marah. Paham ya? Tapi kalau korban dari toxic positivity itu kamu jadi nggak bisa marah, lempeng, dan semuanya marahnya ke dalam. Kamu mangkalnya ke dalam. Oh. Kalau ini marah tapi tidak ke dalam, berarti kita benar bisa mengendalikan marah ya. Artinya kamu bisa handle marahmu sendiri. Dan itu yang kita mau latih di kesadaran. Marah nggak salah loh. Marah nggak salah loh. Yang salah itu dikendalikan oleh amarah. Salah. Kamu boleh marah kalau positioningnya tepat. Ya. Jelas ya. Memang ada porsinya. Kapan kita boleh pakai marah, kapan kita ngobrol dulu. Memang ada porsinya. Ya. Dan anak-anak rata-rata
mereka itu makin nakal gara-gara kamu. Ya, kenapa? Karena ketika kamu ngedidik mereka, inkonsistensi akan membuat mereka makin nakal di matamu. Apa yang dimaksud dengan inkonsistensi? Kadang-kadang yes bisa diketik-ketik jadi no, atau no bisa diketik-ketik bisa jadi yes. Ngerti nggak maksudku? Anak mau beli permen, kau bilang no, terus habis itu anak nangis teriak-teriak, terus jadi yes. Nah, ini namanya inkonsistensi. Ketika kamu udah ngelatih itu, ya nikmati hasilmu. Sampai tua nanti dia akan inkonsistensi. Makanya jadi orang tua dan parenting yang berhasil itu adalah konsisten. Kalau kamu sudah bilang no, sampai akhir tetap no, apapun yang terjadi. No is no, titik. Yes is yes, titik. Tidak bisa digeser-geser lagi. Jadi mau dia nangis, mencak-mencak, ngepel lantai, gulung komeng, teriak-teriak, bikin malu kamu, tetap no. Dan kamu cuma bisa diam, tungguin dia selesai. Tetap no. Dan anak kecil mahir loh ngitik-ngitik ini. Jadi ketika ini terjadi, dan nanti di masa remaja dia jadi sangat nakal, karena dia tahu mamanya gampang digeser-geser, yaitu buah dan akibatnya. Untuk benerin akan perlu perjuangan. Jelas? Santi, ayo mana Santi? Karena di belakang toxic positivity itu ada hidden cause, ada hidden agenda, ada hidden punishment. Misalnya, ketika kamu nggak boleh sedih, ayo kamu kurang bersyukur. Jadi artinya kamu salah. Karena kurang bersyukur, kamu jadi sedih. Itu loh problem dengan toxic positivity. Otak alam bawah sadarmu akan membuat peta pola pemikiran atau belief baru yang mingsut juga. Ini yang akan jadi masalah lagi di masa depan. Backfire-nya yang jadi masalah. Oh, aku nggak bisa berkembang. Oh, aku nggak maju kesadaran. Aku tuh masih marah-marah. Paling sering aku dengar di orang-orang meditasi. Aku tuh belum bisa meditasi, aku aja belum bisa diem. Aku belum bisa, aku tuh belum mahir meditasi, aku diem 10 menit aja susah. Jadi malah masuk ke blame shame lebih parah nanti biasanya. Itu dampaknya toxic positivity. Aku mau nanya, Ya, Cika. si toxic positivity ini tuh jadi kayak jatuh ke benar salah juga nggak sih? Emang jatuh bener salah. Pakai wajib lagi. Oh. Kan kita rencananya mau keluar dari kubu polarity. Kita mau lepaskan baik buruk benar salah kalah menang. Tapi dijawab dengan toxic positivity itu kamu akan terpaksa balik masuk ke baik buruk benar salah kalah menang. Oh iya. Jelas ya. Padahal baik buruk benar salah kalah menang itu adalah pilihan, bukan sebuah keharusan. Kalau kamu mau pilih jadi baik ya jadi baik. Kalau kamu mau ngomong baik-baik ya kamu ngomong baik-baik. Kalau kamu mau marah ya marah gitu. Bukan harus sabar, harus diem, harus baik gitu. Bukan begitu. Kita rencananya mau keluar dari polarity, tapi toxic positivity itu akan malah membuat kamu masuk ke dalam polarity. Yang tadinya salah jadi bener, tapi keblinger ngatur-ngatur orang. Ngerti nggak? Misalnya nih, oh dulu pakai celana pendek, secawat sampai kelihatan celana dalamnya. Terus habis itu sadar sekarang beragama. Jadi kamu tahu sekarang pakai rok itu harus di bawah lutut. Jadi sekarang kalau lihat orang yang roknya di atas lutut,
Itu rokmu salah loh, kepedean, nggak boleh pakai rok kayak gitu, tuh salah loh. Itu toxic positivity, paham ya? Malah jadi ngatur-ngatur. Padahal pengalaman kesadaran itu adalah just for you. Nggak perlu ngatur-ngatur orang. Ngerti ya? Nah, hampir sering toxic positivity itu punya karakter mau nge-bypass emosional. Jadi, nggak boleh marah, itu jelek. Jadi kamu harus riang. Sehingga pada saat dia marah, terus dibilangin, gak boleh marah, kamu harus bahagia. Akhirnya dia akan menciptakan topeng bahagia semu. Kita pasti sering lihat orang-orang banyak yang bertopeng. Ketawanya ketawa pura-pura. Ketawa hanya untuk menyenangkan orang lain. Padahal hatinya terenyuh, hancur gak karu-karuan. Dan Bu Rani pasti sering ketemu yang kayak gituan di rumah tangga. Karena dengan toxic positivity, akhirnya kita terlatih untuk jadi topeng justru. Malah nggak jadi diri sendiri. Kita malah defense mechanism jangan jadi sesuatu yang berbeda dan tidak memproses diri sendiri. Ya. Dan yang kita mesti pahami, toxic positivity itu bukan terlontar karena niat jahat. Hampir selalu terlontar karena niat baik. Cuman caranya tidak paham. Ngerti ya? Jadi nggak ngerti cara konseling, cara membimbing orang yang emosional, cara memfasilitasi mereka yang depresi. Dia nggak paham caranya. Emosional itu dianggap sesuatu yang nggak penting dan bisa dilewatin begitu saja. Tapi ini justru jadi masalah. Makanya sebagai konselor, biasanya ketika orang datang dengan kondisi emosional, yang kita lakukan adalah acknowledge. Dampingin dia, temenin dia, bantu dia memfasilitasi emosionalnya. Begitu dia selesai emosionalnya, baru kita mulai dengan fasilitasi yang lain. Dan itu teknik dipelajari. Jadi memang, ya saranku mesti belajar. Kalau kamu mau terima curhatan orang, ya kamu harus belajar. Kalau kamu nggak belajar, ya gimana ya? Kadang-kadang niat baik kita diterima salah atau tersampaikan dengan cara yang tidak tepat. Makanya cara paling gampang itu lead. Kalau kita di BCR Nusantara kita ajarinya dengan cara lead. Listen. Kamu nggak bisa dan orang datang langsung kamu cut nggak bisa. Dengerin dulu curhatnya dia. Di dalam listen itu kamu perlu grounding, kamu perlu presence, kamu perlu hadir seutuhnya untuk dia. Ya, engage, terlibat dalam percakapan itu. Jadikan dirimu teman sama rata, bukan positioningnya di atas dan di bawah. Karena dia lagi emosional. Ketika kamu udah mulai menciptakan engagement, baru kamu bisa tanya, saat ini aku bisa support apa buat kamu? Saat ini kamu perlu apa untuk aku support? Dengerin aku aja curhat, ya sudah, pasang kupingmu dengerin. Aja nggak usah komen dong, bilangnya cuma dengerin aja. Nanti begitu dia selesai, pasti dia akan bilang, thank you ya, aku sudah lega. Nah, baru kamu bisa tanya, kamu masih perlu difasilitasi apa? Di situ fasilitasi dengan modalitas apapun bisa masuk. Nggak bisa orang lagi nangis. Stop. Marah itu salah. Nggak bisa. Marah itu distraktor implan. Loh, nggak bisa. Nggak salah. Tapi nggak pada tempatnya. Nggak pada timingnya. Nanti dia gagal proses emosionalnya sendiri. Langsung mangkep di dalam. Nggak akan lega. Nanti pulang dia bawa blame shame. Duh, kenapa ya aku marah? Mestinya aku nggak boleh marah ya. Ngerti nggak? Dia pulang bawa blame shame jadinya. Padahal kalau konsultasinya tepat, konselingnya tepat, pulang itu lego, pelong. Itu konseling. Cuman kan Jelas suka sih. ada orang yang ini ya dok ya, maksudnya kayak aku ketemu nih. Jadi dia tuh kayak orangnya tuh kayak aduh gampang kepikiran gitu. Jadi kayak misalnya abis itu tuh malah jadi aduh aku jadi overthinking. Nah itu Ya itulah.
Makanya di dalam pelajaran konseling itu dilatih untuk nggak bawa pulang pikiran orang. Jadi empati itu jangan ditelan semuanya. Sadarin di luar, bukan dibawa masuk ke dalam. Dan itu memang dilatih. Kalau nggak dilatih, kecenderungan kita, hasil pendidikan ekosistem kita hampir selalu empati itu ditelan masuk ke dalam. Makanya kita jadi kayak spons. Tapi ketika kita belajar kesadaran, empati itu tidak spons sama sekali. Kita tahu yang terjadi di dia. Kayak waktu kita pegang sesi, nyadar nggak sih kalau perutnya ada pain atau ada muncul pain di area lokasi badan? Kita kan yang megang juga nyadar kan? Nah, itu namanya empati. Kita menyadari apa yang terjadi di badannya dia tanpa energinya perlu masuk ke badan kita. Dan itu dilatih. Karena masuk itu atas perintah. Waduh, kok perutku rasanya mual? Berarti kamu memberi perintah energinya masuk ke dalam badanmu dan kamu menerjemahkan pakai rasa, kok rasanya perutku mual. Wow. Nah, makanya kita selalu bilang, ayo dilatih. Penggunaan katanya dilatih. Karena apapun pikiranmu dan apapun ucapanmu itu perintah untuk badanmu. Kita latih sedemikian rupa, jadi kita nggak terbiasa nyerap punya orang. Kita terbiasa menyadari, bukan merasakan. Kalau merasakan itu ada bakwan goreng, ada soto, ada rawon, nah itu merasakan. Kalau ada orang marah, sedih, ngamuk, masa mau dirasakan? Menyadari saja. Ya, siap. Ya, sip. Oke, thank you. Ada lagi pertanyaan? Dok, saya ingin bertanya Ya. mengenai toxic positivity. Ya. Apakah setiap perasaan apapun yang kita rasakan itu harus kita ekspresikan sepenuhnya? Kalau misalkan diekspresikan sepenuhnya, berarti kita tidak ada pengendalian diri dong jadinya, Dok. Apakah Bukan diekspresikan, di-acknowledge. Diakui, bukan diekspresikan. Kebutuhannya bukan diekspresikan. Ada orang yang mengekspresikan marah dengan masak. Ada orang yang mengekspresikan sedih dengan nulis buku. Bukan diekspresikan. Yang dibutuhkan adalah diakui, di-acknowledge. Sadari kalau kamu marah. Terus pilih, mau ekspresi dengan cara apa? Mau latihan kungfu? Boleh. Mau menjahit? Boleh. Terserah, mau diekspresikan dengan cara apa. Tapi pada prosesnya, kamu akan meng-acknowledge emosimu sendiri. berarti toh ditahan sementara dulu, baru di-acknowledge gitu, baru ditumpahkan di saat yang lain, maksudnya gitu, Dok? Ambil jeda, dan kemudian kamu pilih mau diekspresikan dalam bentuk apa. Ambil jeda itu untuk menyadari, oh aku marah, oke. Sekarang aku mau ekspresikan dengan bentuk apa. Mau teriak, ya teriak. Mau bentak, ya bentak. Mau marah-marah, ya marah-marah. Tapi kamu sadar penuh kamu memilih itu. Bukan hanyut ke emosional, paham ya? Paham sih, Dok. Cuman kadang kondisinya kondisi yang tidak memungkinkan itu yang bagaimana untuk dijeda dulu atau bagaimana itu, Dok? Ambil jeda kan cuma cukup 1 detik, 2 detik. Ketika kamu lagi ambil napas saja banyak. Oh. Terus habis itu kamu ekspresikan dengan cara apa? Nggak ada yang larang loh ekspresi. Selama kamu kontrol, nggak ada yang larang loh. Cuma in case-nya kalau misalkan kita ketemu kondisinya di tempat rame, kan ibaratnya kita perlu pengendalian diri, Dok. Di tempat sosial atau gimana? Nggak perlu. Kalau kamu perlu dilepas, ya kamu milih dilepas. Dan kamu fine dengan melepas, boleh-boleh aja. Kan kamu yang pegang resiko sendiri. Belajar kesadaran itu bukan menghilangkan emosi loh. Belajar kesadaran itu memahami emosi dan mengendalikan emosi. Marah. Tapi kamu tahu mau ekspresi dengan cara apa. Terkendali penuh.
Nggak bablas. Perlu latihan. Pelan tapi pasti kamu akan paham. Nanti sekarang, mulai dari sekarang setiap kali kamu ngalamin emosi apapun, latihan ambil jeda dulu. Ini akan sangat membantu. Ambil jeda yang paling gampang adalah tarik napas dan buang napas pelan. Iya, ngerti dok, ngerti. Itu yang paling gampang. Dari situ kamu pilih, oke, mau diekspresikan dengan cara apa? Misalnya kamu mau ekspresi dengan cara marah maki-maki, ya marah aja maki-maki. Kan kamu yang milih keputusan itu. Kalau kamu, enggak, mau marah dengan nada tegas saja, boleh. Kan kamu pilih keputusan itu. Yang kita pelajari adalah mengendalikan emosi. Bukan dibebaskan liar. Jadi bukan artinya dengan berkesadaran terus kita enggak boleh marah. Harus diam, muka maning. Enggak. Buddha pernah marah, Krishna juga pernah marah, Yesus juga marah. Emang salahnya apa memarah? Kita dilahirkan dengan emosi, tidak salah pakai emosi. Tapi akan bermasalah kalau lepas kontrol. Iya, ngerti sih dok. Cuman kadang kalau ibaratnya pengendalian diri kita kurang, jadinya kita divalidasi orang bahwasanya orang ini pengendaliannya dirinya nggak baik loh, karena dia mengekspresikan emosinya gitu dengan marah gitu maksudnya dok. Kenapa harus peduli sama omongan orang? Yang ketahuanlah dirimu kan kamu. Dan nggak salah loh kalau kita masih lepas. Aku perlu waktu 1-2 tahun pengendalian diri baru aku bisa marah dengan terkontrol. Sebelumnya marahku jelek, makanya aku belajar akses. Aku belajar akses karena ketika aku makan siang di klinik lantai 4, mesin sanyo di bawah meja makan bunyi ngeng tek ngeng tek ngeng tek ngeng tek. 15 menit kemudian goloknya tak ambil dan tak lempar. Habis itu kaget, aduh kenapa aku lempar golok? Nah, dari situ aku langsung cari belajar akses. Ada yang salah dengan diriku. Ada emosi marah yang terpendam yang aku pun nggak tahu ini apa. Tapi aku sadar ada yang marah dengan diriku. Aku nggak kontrol diriku sendiri. Jadi ketika kita sedang belajar, nggak apa-apa. Nggak ada baik buruk benar salah. Yang ada cuma latihan. Dari kecil buat jalan aja kita jatuh bangun berapa kali? Banyak. Emang salah? Enggak. Bisa jalan itu skill. Bisa lari itu skill. Begitu pula dengan acknowledge marah dan mengendalikan emosi. Itu skill. Masalahnya, orang Indo, kita tidak terlatih. Tiap kali nangis, jangan nangis, nanti dipukul 1 kali lagi. Ayo. Akhirnya kamu taunya cuman repress, repress. Begitu marah di sekolah, gak boleh marah-marah. Kamu dihukum berdiri depan pintu. Nah, repress lagi, repress lagi. Begitu nangis sedih langsung gak boleh cengeng. Jadi laki-laki gak boleh cengeng. Repress. Kamu nggak ngerti cara acknowledge dan mengendalikan emosi. Kamu mahir repress. Ini akhirnya. Makanya walaupun sudah umur, tidak ada yang namanya terlambat. Yuk belajar kendaliin emosimu. Langkah paling gampang pertama kali, ambil jeda. Dalam jeda itu acknowledge. Oh aku marah. Oh aku sedih. Oh aku kecewa. Nah terus habis itu kamu pilih apa? Nggak marah loh mengekspresikan. Aku ajarin salah satu praktisi mengekspresikan putus dari calon nikahnya, nulis sebuah buku. Soalnya dari Jakarta jauh-jauh datang cuma buat nangis-nangis. Aku lagi ngopi siang-siang, dia datang nangis-nangis ke lantai 5. Jadi aku bilang, nangis bayar. Kamu kalau mau nangis, ambil sesi di bawah, 1 jam 2 juta. Tak temenin kamu nangis. Terus dia bilang, oh kok gitu? Iya, ayo belajar mengekspresikan dengan cara yang kamu pilih. 7 tahun pacaran itu indah. Kamu bahagia selama 7 tahun ini. Kenapa pas nangis, pas ditinggal kamu nangis-nangis termehek-mehek?
ubah ini jadi duit, ubah ini jadi sebuah buku, ungkapin rasa sayangmu, ungkapin cintamu di situ, dan sadari waktunya sudah habis. Ayo, ambil waktu untuk memproses emosionalmu. Jadi aku boleh nangis aja di rumah, tapi aku lagi mau ngopi, aku nggak mau air kopiku bawa air mata. Akhirnya kita ngopi berdua, cekikik cerita-cerita, terus besok dia nangis 3 hari puas, terus dia telepon, oh, aku sudah nangis, aku puas mengenang semuanya, sekarang aku mau mulai nulis. Dan dia akhirnya jadi satu buku, sebuah kenangan yang indah. Itu kamu harus baca bukunya. Cakep. Nanti cari ya. Nanti kalau sudah terbit bukunya, aku share juga di grup info. Bukunya bagus, aku udah baca, bagus sekali. Aku bilang, ini loh cara mengekspresikan sedih dan duka, tapi lewat energi kreatif, bukan destruktif. Kamu pilih nangis dan berdarah-darah mengenang hal yang tidak kamu capai, atau mau kamu pilih bahagia, mengenang hal indah yang sudah pernah kamu capai. Cuman 2 cara untuk mengekspresikan. Mau pilih yang mana? Dan gak ada yang salah loh. Mau pilih dengan cara destruktif juga nggak salah. Mau pilih dengan cara yang kreatif juga yang nggak ada yang salah. Cuman kalau kamu pakai cara destruktif, kamu pasti kena SP karena kerjaanmu bermasalah. Kalau pakai cara yang kreatif, kamu pasti nambah duit karena banyak yang mau baca. Nah, pilih yang mana? Makanya yuk belajar. Sama-sama kita belajar untuk acknowledge emosional kita dan memproses emosional kita dan mengekspresikan emosional kita dengan pilihan yang kita pilih. Mau cara yang destruktif boleh, mau cara yang kreatif boleh. Mana yang works buat kamu? Tapi jangan di-bypass. Ya, emosi itu nggak salah. Kita manusia masih punya emosi dan itu normal. Teman-teman semua, ini waktunya sudah jam 9, Dok. Jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa kunjungi grup WA Info BCR ya, Bapak Ibu semua. Linknya sudah saya share di Share di chat. Dan ya, sudah di chat, sudah saya share di chat, Dok. Dan ingin lihat seperti apa itu Body Communication Resonance di website juga banyak sekali artikel-artikel bagus ya, Dok. Kami sudah share juga di chat, silahkan bisa diklik di sana. Teman-teman Bapak dan Ibu semua bisa berkunjung ke website kami. Untuk minggu depan kami akan ada lagi BCR Talk yang dengan judul Toxic Consciousness. Mungkin akan jauh lebih menarik lagi ya. Terima kasih Ini Bapak lebih dan seru Ibu semua. ya, Iya, dan lebih betul sekali. halus karakternya dibandingkan toxic positivity. Jadi pahami yang ini dulu, banyak tanya di grup, nanti minggu depan saya jelasin apa itu toxic consciousness. Terima kasih untuk Bapak semua yang sudah bergabung di Zoom Hidup Ceria. Kami berharap Bapak dan Ibu semua mendapatkan wawasan baru dan energi baru dari sesi ini. Jangan lupa bahwa Hidup Ceria selalu ada untuk mendukung perjalanan kesadaran melalui berbagai modalitas yang kami share juga di www.hidupceria.com dan juga ada di YouTube kami Hidup Ceriaku. Terima kasih lagi untuk partisipasi Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa di kelas sesi mendatang hari Selasa jam 8 malam. Kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk berkah. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria.
ceria, penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Hidup ceria, kita yang terbaik, bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Mari bergabung, jangan tunggu lagi. Hidup ceria, selalu penuh energi. Di sini kita belajar, saling mengenal.